Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada jumpa online session ya. Kita belajar bareng topik mengenai switching ya, layer 2 switching. Pada kesempatan siang ini saya Aditya Hananto yang akan memandu ya. Saya akan membahas mengenai layer 2 switching ini. Oke. Sebelum mulai, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Aditya Hananto. Kurang lebih sudah 17 tahun di bidang network. Bekerja sebagai spesialis di jaringan komputer ya secara independen. Kemudian pendidikan sarjana di UI. Kemudian setelah lulus kuliah saya mengambil beberapa sertifikasi dari 3 vendor, Juniper dan VMware. Untuk Cisco terakhir di level CNP ada 4 ambil ya, route switching, kalau berubah namanya jadi enterprise ya, service provider, kemudian security. Saya juga mengambil di sampai level profesional, yaitu di track service provider. Kemudian untuk VMware, saya ambil track di virtualisasi data center dan virtualisasi di networking. Nah, oh ya, sebelumnya saya juga berpuasa ini, semoga puasanya lancar, kemudian puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, oke. Switching ya, kalau switching artinya kita bicara sebuah perangkat ya, yang melakukan switching itu sebuah perangkat namanya switch ya. Nah, switch ini bagi yang sudah pernah melihat ya, bentuknya kotak, kemudian ada banyak port Ethernet ya. Nah, ada perangkat yang mirip juga seperti itu ya. Nah, namanya hub ya. Bentuknya kotak juga, kemudian dia mempunyai beberapa port Ethernet. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga, kita punya beberapa PC ya. Kita gunakan kabel UTP, hubungkan ke switch dan ke hub. Bentuknya seperti ini topologi sederhana. Setelah kita hubungkan seperti ini, maka beberapa komputer ini sudah bisa komunikasi satu sama lain ya. Kita bisa main game LAN ya, main game bareng gitu ya. Kita bisa kirim data, intinya sudah bisa berkomunikasi ya, baik menggunakan switch maupun menggunakan hub ya. Jadi kalau secara awam ya, kalau orang awam melihat, kita pakai switch yang harganya lebih mahal atau hub yang, bahwa kalau kita colok PC atau laptop ke switch atau hub tersebut, maka bisa berkomunikasi. Nah, switch dan, nah, bagi yang sudah belajar basic networking atau fundamental, tentu saja sudah terbiasa dengan OSI layer ya, OSI layer, OSI layer 7, kemudian paling bawah 1 ya. Paling atas itu application, kemudian presentation, session, transport, kemudian physical ya. Nah, kalau kita bicara switch ya atau switching itu di sini ya. Nah, switch itu adalah di layer 2 OSI. Jadi fungsi itu data link. Kalau hub itu di sini ya. Layer physical ya. Jadi mirip seperti kabel. Kabel itu kan juga physical ya. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan switch dan hub. Dulu. Kalau hub ini sifatnya adalah selalu
ketika dia menerima bits atau menerima traffic sebuah, maka itu sifatnya adalah selalu broadcast, ya. Dia selalu broadcast. Dia tidak memikirkan ini tujuannya buat siapa, dari siapa, enggak. Pokoknya apa yang dia terima selalu di broadcast. Nah, itu ciri pada hub. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hub itu tidak mempunyai database, ya. Jadi tidak mempunyai database saja yang connect ke dirinya. Jadi dia nggak tahu komputer A, komputer B, komputer C. Dia hanya tahu bahwa oke, port ini port ini up gitu. Tapi dia nggak belajar itu siapa, yang connect ke port 2 siapa, yang connect ke port 3 siapa, dia nggak tahu. Pokoknya siapa yang connect, silakan kirim data, silakan kirim traffic, saya akan broadcast. Ya. Nah, itu hub, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau pada switch. Oke, sekarang kita lihat pada switch. Kalau switch itu sifatnya tidak selalu broadcast, ya. Ini perbedaannya. Jadi kalau ada traffic dari user dari sebuah PC, maka switch itu bisa mikir, ya. Ini dari siapa, pengirimnya siapa, tujuannya buat siapa, ya. Maka nanti dia akan teruskan kepada tujuan saja. Jadi tidak selalu broadcast. Apakah switch support? Dia support, tapi tidak selalu, ya. Beda dengan hub. Kalau hub itu selalu broadcast, ya. Kalau ada traffic, tujuannya buat siapapun selalu di broadcast oleh hub. Ya, pertama dia akan mengecek siapa pengirim dan siapa tujuan, kemudian dia akan teruskan kepada tujuan saja, ya, dengan kondisi tertentu. Yang kedua adalah pada switch dia mempunyai database, ya, dia mempunyai database atau table. Nah, table ini disebut sebagai MAC address table. Nah, MAC address table. Nah, MAC address table ini berisikan data siapa yang connect ke port. Misalkan port 1. Ini port. Kemudian ini port 2. Ini adalah komputer B dan seterusnya. Dimiliki oleh, jadi hanya database atau table untuk menyimpan data-data dari perangkat yang connect ke hub. Sedangkan kalau switch itu mempunyai database atau table yang disebut sebagai MAC address table. Ya. Nah, MAC address sendiri ini adalah alamat, ya. Yang namanya juga address, ya. Ya. Alamat. Nah, alamat di protokol apa? Ya. Nah, kan tadi dikatakan bahwa switching, ya, fungsi switching atau perangkat switch itu di layer 2, di data link. Ya. Nah, di layer data link ini protokol yang sering kita gunakan adalah protokol Ethernet. Nah, Ethernet ini mempunyai alamat namanya MAC address, ya. Ya, jadinya fix 48 bit, ya. Nah, kalau secara hexa, ya, yang kita lihat itu adalah hexa. Hexa itu sepanjang 12 hexa. Jadi MAC address bit hexa. MAC address ini sering juga disebut sebagai physical address, ya. Jadi MAC address, physical address itu sama, ya, beda istilah. Nah, kenapa disebut physical address? Karena secara fisik itu sudah ditanam di interface dari pabrik, ya. Jadi kalau misalkan kita punya switch ada 24 port, maka tiap-tiap port atau tiap-tiap interface itu sudah ada MAC address atau ada physical address. Itu adalah pembuatnya, ya, vendornya, produsennya. Ya. Nah, jadi itu berbeda dengan
kalau kita bicara IP address. Kalau IP address itu kan alamat logik, bukan alamat fisik. Ya. Interface keluar dari pabrik ganti ubah sesuai kebutuhan. Ya, tapi kalau kita bicara dari sananya di pabriknya. Oke. Nah, kita Ethernet dan MAC address ini ya sebelum kita masuk ke switching. Nah, kalau kita lihat data yang kita kirim ya, data yang kita kirim itu dibungkus ya, bungkus dengan kalau Ethernet di sini, Ethernet header di sini ya, dan di belakang ada IP header, di belakangnya ada TCP header. Kemudian di sini ada data yang kita kirim dan di belakang sini ya, untuk mendeteksi error. Nah, saya tidak akan fokus ke header-header yang lain ya. Saya fokus di Ethernet. Jadi di Ethernet header ini tercantum pengirim, source MAC address dan destination MAC address. Jadi MAC address tujuan berapa ya? Ini ada di Ethernet header atau layer 2 header. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa MAC address panjangnya berapa? 48 bit atau 12 hexa. Jadi kalau kita lihat di komputer kita, misalkan ya komputer kita itu punya sekarang rata-rata punya minimal 2 physical interface. Kabel ya yang wire dan satu lagi yang punya MAC address yang WiFi punya MAC address, kemudian yang pakai kabel yang wire itu satu MAC address. Nah, kalau kita lihat di notebook kita misalkan di Windows, di Linux dan sebagainya ya. Nah, tampilannya dalam bentuk hexa ya, bukan dalam bentuk biner, tapi dalam bentuk hexa sepanjang 12 digit. Nah, 12 digit ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Seperti ini, 6 hexa di kiri ini disebut sebagai unik ya, atau bahasa sederhananya adalah kode unik ya. Jadi kalau misalkan ya interface buatan Cisco, maka 6 hexa pertama itu pasti berbeda dengan buatannya Intel, Realtek atau buatannya Juniper, Huawei dan sebagainya. Jadi 6 hexa yang pertama itu unik masing-masing vendor ya. Cisco ada sendiri, Juniper ada sendiri dan sebagainya. Ya. Kemudian yang di belakang ini adalah nomor urut aja ya. Jadi terserah vendornya ya mau ngasih angka berapa 6 hexa di belakang. Nah, biasanya nih kalau kita punya switch 24 port misalkan. Nah, biasanya yang di belakang ini port 1, port 2, port 3 dan seterusnya biasanya berurutan ya. Jadi random biasanya antara port 1, port 2, port 3 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi MAC address ini pasti unik secara global. Jadi bukan secara lokal tapi setiap interface, setiap port itu pasti unik ya, panjangnya 48 bit. Nah, MAC address inilah yang dicatat MAC address. Jadi switch mempunyai MAC address table ya tadi. Isinya. Nah, pertama adalah MAC address ya. Port, MAC address dan VLAN. Jadi isinya sesederhana ini ya. Intinya seperti ini. Ya, sebuah MAC address ada di port berapa, kemudian ada di VLAN berapa ya. Ya mungkin ada yang belum. Nanti kalau sempat saya akan bahas mengenai VLAN juga, virtual local.
Nah, jadi ini adalah isi dari MAC address table. Ya. Misalkan saya punya MAC address seperti ini. VLAN 1. Nah, ini contoh sederhana seperti ini, isi dari MAC address table. Ya, di port 2 ada sekian dan VLAN sekian. Ya. Nah, apakah MAC address table ini langsung terisi ketika switch baru dinyalakan? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi defaultnya itu adalah kosong. Jadi setiap switch itu yang kosong defaultnya ya kalau baru nyala. Nah, supaya isi ya seperti kita ya, kalau kita ingin mengisi pengetahuan kita, maka kita harus ini yang kita lakukan sekarang. Jadi switch akan melakukan learning. Nah, ini tetap bodoh karena dia tidak pernah belajar. Ya. Beda dengan switch. Kalau switch itu dia belajar terus ya. Sejak dia dinyalakan sampai dia dimatikan nanti, switch ini yang perlu kita pelajari ya. Jadi kita harus belajar terus ya. Cara switch belajar ya. Yang pasti dia nggak mungkin belajar Webex ya. Nah, kita lihat gimana cara dia belajar bisa mengisi MAC address table. Oke, misalkan saya punya topologi seperti ini. Oke, PC ya, terhubung ke switch ya. Jadi nggak langsung ke switch tapi dia lewat hub dulu. Oke, MAC address-nya pasti unik ya. Saya kasih MAC address A, kemudian ini MAC address B, MAC address C, sama MAC address D. Kemudian ini port Ethernet 1, Ethernet 3. Oke. Sebuah switch itu pasti melakukan 5 hal. Murah mau switch-nya mahal, itu ada 5 hal yang dilakukan oleh setiap switch. Nah, apa saja itu? Oke. Jadi, setiap switch itu pasti melakukan listening. Jadi, ketika sebuah PC ya dihubungkan ke sebuah port, misalkan ini ke port 1, maka satu ini pertama kali yang dilakukan adalah melakukan listening ya, mendengarkan ya. Dia listening. Tahap listening ini belum ada traffic bisa dikirim maupun diterima, hanya traffic tertentu saja ya. Contohnya BPDU ya untuk mengecek looping atau enggak, tapi kita belum bahas ke situ. Tapi kalau secara umum listening itu dia sesuai judulnya mendengarkan ya. Ini saya connect ke siapa ya, negosiasi mau speednya berapa, duplexnya full atau half dan sebagainya ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh switch adalah mendengarkan. Ini juga yang perlu kita pelajari juga dari switch. Jadi pertama kali itu dengerin dulu ya. Jadi jangan ngomong dulu tapi listening dulu, mendengarkan dulu ya. Nah, kemudian traffic ya. Jadi setelah proses listening ya, jadi misalkan sudah di sekian, apakah 1 giga, fast ethernet 100 mega dan seterusnya, duplexnya full atau half ya. Setelah itu portnya normal ya, portnya bisa forwarding, bisa nah, misalkan ini komputer A mengirim frame tujuan B, frame tujuannya B. Nah, oleh switch itu diterima di port 1. Nah, si switch mengirimnya adalah MAC address A. Ya. Dia cek ke MAC address table. Ya. Dia cek
table aja. Nah, di MAC table ini apakah MAC address A sudah ada di MAC address table? Kan ceritanya ini switch-nya baru nyala. Ya. Jadi MAC address table-nya kosong. Dan dia lihat, oh MAC address A belum ada. Nah, kebetulan switch ini terima MAC address A. Maka switch melakukan langkah yang kedua namanya learning. Nah, learning itu source MAC address. Jadi fungsi dari learning adalah ketika source MAC address. Ingat ya, source bukan destination. Source MAC address ini digunakan dalam table. Ya. Jadi ini adalah learning. Jadi kapan learning? Kalau ada frame yang masuk dan ada di MAC address table. Jadi MAC address baru nih ya. Maka dia akan learning. Nah, maka dia catat di sini. Oh, MAC address A itu ada di port Ethernet 1. Oke, jadi adalah learning. Jadi kalau learning mencatat source MAC address ya. Kemudian source MAC address itu lihat diterima di port berapa. Nah, kalau di contoh ini diterima di port E1 ya, di port 1, maka dicatat MAC address A di Ethernet 1. Berikutnya, dicek destination ya. D ini destination, tujuan. Destinationnya kemana? Ke B. MAC address B. Nah, kita akan cek ke MAC address table. Wah, ini ada frame nih, tujuannya B. Di MAC address table ada nggak B? Ternyata di MAC address table itu tidak ada MAC address B. Belum ada lah ya, dia belum pernah learning. Dia belum pernah belajar B ini ada di port berapa, port 2, port 3, port 4, dan sebagainya ya. Intinya dia nggak tahu B itu ada di mana. Nah, karena dia nggak tahu B, maka switch akan melakukan hal yang ketiga, yaitu flooding. Flooding di forward kecuali ya, asal. Nah, jadi flooding ini kapan dilakukan flooding? Kalau destination MAC nggak tahu ada di mana ya. Jadi MAC address tujuan si switch itu nggak tahu ada di mana, maka dia akan lakukan flooding. Oke, kita lihat di sini source portnya atau port asalnya itu dari port 1 ya, diterima di port 1. Maka flooding ke 1. Jadi kalau di gambar ini ada port 2 dan port 3 yang aktif, maka di port 2 sama ke port 3. Misalkan aktif, maka akan di flooding ke 20 lain. Jadi kirim ke port selain source. Jadi source port tidak akan dikasih lagi. Jadi contoh di sini port pengirimnya port 1, maka akan di flooding ke port 2 dan port 3. Oke. Kita lihat di sini B dan B sudah. Nah, bagaimana yang dilempar ke port 3? Itu akan sampai ke hub. Nah, seperti saya sampaikan di awal, itu selalu broadcast. Hub ini nggak peduli ini. Maka dia flooding maupun C. Nah, B dan C ini melihat ini MAC address tujuannya buat B, buat Bravo, bukan buat saya. Maka oleh C sama MAC address drop. Nah, jadi ketika sebuah switch menerima frame dari MAC address baru, maka dia akan lakukan learning. Ini tadi ya,
MAC address A ada di port 1. Nah, tujuannya ke siapa nih? Oh, tujuannya ke B. Ada nggak di MAC address? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, flooding. Flooding itu kemana? Ke semua port kecuali port asal. Di contoh ini, port asalnya adalah port 1. Ya. Oke, sekarang tujuan pertama sudah tercapai ke B. Walaupun ada yang nyasar ke C sama D. Ya. Jadi B sekarang pengen reply. Jadi dia reply nih. Dia balas. Ya. Destination adalah A. Jadi pengirimnya B dengan tujuan A. Di port 2, Ethernet 2. Ada yang tahu? Tentu saja dia mengecek source MAC address. MAC address pengirim. Siapakah pengirimnya? B. 2. Sudah ada MAC address table? Belum. Ya, B ini MAC address baru bagi switch. Maka oleh switch dilakukan learning. Jadi dia learning lagi deh. Address baru nih. MAC address B. Diterima di port berapa? Port 2. Maka dicatat di sini E2. Nah, mengecek MAC address pengirim, selanjutnya dicek MAC address tujuan atau destination MAC address. Tujuannya kemana? Tujuannya ke A. Ada nggak A di MAC address? Oh, tadi saya udah belajar ya. Nah, karena dia tadi sudah learning ya, sudah ada di MAC address table, tahu bahwa A itu ada di port 1. Karena dia sudah tahu di port 1. Nggak perlu. Karena dia sudah tahu di port 1. Maka diteruskan ke port 1. Dan sampai ke apakah C dan D terima? Tidak. Ya. Apakah ini kalau gitu ini namanya apa? Ini namanya adalah forward atau switching ya. Sebenarnya inilah yang fungsi utama dari switch ya. Ke tujuan saja ya. Makanya supaya dia bisa forward ke tujuan saja atau switching ke tujuan saja, dia harus learning. Jadi kuncinya adalah poin nomor 2 learning dan poin nomor 4 itu kunci dari sebuah switch. Coba bayangkan kalau dia nggak learning ya, dia nggak tahu A itu di port berapa, B ada di port berapa. Nah itulah yang terjadi pada hub. Hub itu tidak melakukan learning ya. Meneruskan biner 0101 itu ya. Biner diterima di port 1, terusin di semua port broadcast. Sedangkan kalau switch bukan learning. Ya. Jadi reply dari B sudah selesai. Jadi A sama B ini sudah ngobrol dua arah ya. Sudah kan learning forwarding di switch. Nah, sekarang kita lihat traffic yang berbeda. Sekarang komputer C. Ya. Komputer C itu mengirim frame, ya, destination-nya itu panjangnya 12 heksa ya. Jadi panjangnya 12 heksa. Nah, si C ini mengirim frame dengan tujuan 12 ya, alias MAC address paling terakhir. Ya, MAC address paling terakhir itu F semua. Nah, ini artinya apa? Ini frame ya. Broadcast yang tujuannya broadcast buat semua. Ada yang tahu kapan sih dipakai broadcast ini? Nah, mungkin contoh yang Pak komputer punya IP address, biasanya kan minta IP address ya. Minta IP address itu pakai protokol apa? DHCP atau DHCP. Nah, DHCP itu menggunakan broadcast ya. Dia minta IP address itu pakai broadcast. Nah, ini salah satu contoh
Ya, contoh lain ada, tapi ini salah satu contoh yang paling sering kita gunakan di hari. Jadi sebuah komputer minta IP address, nah mintanya itu secara broadcast. Jadi sederhananya gini, woi ada yang bisa ngasih saya IP address nggak? Saya nggak punya IP nih. Kalau nggak punya IP kan nggak bisa ngobrol ya. Nah, jadi pada internet itu alamat tujuannya F semua. Ya, jadi nggak mungkin ada sebuah perangkat. Ya, jadi FFFF itu bisa hanya alamat broadcast. Ya, nah frame broadcast ini diterima oleh hub. Nah, kalau hub ini kan nggak peduli ya mau broadcast. Hub ini selalu di broadcast, selalu di flooding. Maka oleh hub ini akan dilempar ke D, ya, sampai ke D. Ya kita lihat yang sampai ke D yang di kanan ini, oleh D dilihat. Ini tujuannya kemana nih? Oh tujuannya broadcast. Kalau tujuannya broadcast itu artinya buat juga. Oke saya baca ya. Oke, udah dibaca sama D. Nanti masalah isi penting atau enggak itu urusan belakang. Yang penting itu broadcast buat saya juga dibacalah isinya. Nah berikutnya yang nyampe ke switch ya, yang sampai ke switch sama switch itu dilihat. Ini pengirimnya siapa? Oh pengirimnya adalah MAC address. Saya terima di port berapa? Di port 3. Apa yang dilakukan oleh switch? Dia cek apakah MAC address table. Oh nggak ada di address table, hanya ada A sama B. C. Nah kalau gitu akan melakukan learning ya. Dia akan learning MAC address. C itu di port E3. Nah, akan yaitu MAC address C ya. MAC address C ini ada di port E3 ya. Nah, berikutnya tujuannya yang ini FFFF ini. FFFF ini kan broadcast. Nah, apa yang dilakukan oleh switch? Yang dilakukan oleh switch adalah flooding ya. Ya, kecuali port asal. Jadi kapan switch melakukan itu ada dua kondisi. Destination MAC atau MAC address tujuan dia nggak tahu ya, address tujuan nggak tahu, belum pernah adalah broadcast frame ya, broadcast frame yang tujuannya. Jadi sekarang kita lihat ke gambar topologi lagi, diterima. Jadi diterima di port 3, kemudian oleh switch akan di port 3. 1 dan 2. Jadi akan di flooding ke port 1, nyampe ke komputer A, dan di flooding ke port 2, sampai ke B. Tujuan broadcastnya sudah tercapai. Kan tujuan broadcast itu untuk semua kan? Pengirimnya siapa? C. Yang terima siapa? A, B, D. Dan semuanya sudah terima sekarang. A dari switch ya, karena switch melakukan flooding. Kalau itu menerima lewat hub ya, karena hub itu selalu broadcast. Oke. Broadcast ya. Nah, D terima broadcastnya nih ya. D broadcast dari C. Kemudian dia mau mereply broadcast ini, tapi reply-nya bukan broadcast lagi, reply-nya hanya kepada C ya, karena yang ngirim adalah C. Jadi D akan kirim hub ya. Ya tujuan. Kemudian oleh hub itu akan di flooding ya. Jadi sama hub akan di flooding ke C dan ke
Yang nyampe ke C, ya udah nyampe kan? C sudah terima, ya. C sudah terima dan nah, sedangkan yang di broadcast atau di flooding oleh hub ke arah switch, oleh switch diterima di port 3. Di sini, kemudian switch akan mengecek pengirimnya. Siapa pengirimnya? MAC address D. Apakah jawabannya belum. Switch itu baru tahu A, B, C yang maka melakukan learning address D port 3. Ya. Karena diterima di port 3. Pengirimnya D diterima di port 3. Oke, jadi sudah melakukan learning, berikutnya tujuan yang dicek. Tujuannya kemana nih? Oh, tujuannya mau ke C. Ya, destination-nya adalah C. Nah, switch itu akan mengecek ke MAC address table. Ada nggak C di MAC address table? Oh, ada nih. C ada di MAC address di port 3. Pengirimnya siapa? Di port 3. Tujuannya siapa? C di port 3. Di sini kita lihat si pengirim sama tujuan itu ada di port yang sama, yaitu sama-sama oleh switch kalau pengirim dan tujuan ada di sama. Jadi contoh kasus di sini pengirimnya D, tujuannya C 3. Yang dilakukan adalah yang kelima. Nah, fill ya. Frame-nya di drop ya. Jadi filtering itu mengedrop frame. Jadi frame-nya itu enggak kemana-mana. Jadi dibuang sama switch. Karena switch mengasumsikan ini si penerima, si tujuan sudah terima lewat perangkat lain. Si C sudah terima. D itu kirim ke C kan lewat hub. Nah, sama hub diapakan? Sama flooding atau di broadcast kan. Nah, si C sudah terima lewat hub. Ya. Jadi D kirim ke hub sama hub di broadcast atau di flooding. Maka C sudah terima dari hub. Lagi ke C. Nanti kalau kirim lagi ke C alias ke arah hub sama hub kan di broadcast lagi ya. Nanti C akan terima 2 kali ya. 2 kali dari hub. Jadi switch melakukan yang namanya filtering. Apa itu filtering? Atau trafficnya di drop, dibuang. Kalau apa? Kalau pengirim tujuan ada di port yang sama. Contoh di sini C sama D sama-sama switch. Baik. Jadi yang mahal maupun yang murah itu pasti melakukan 5 hal basic ini. Yaitu yang pertama adalah listening. Listening itulah kondisi di mana portnya sending dan receive traffic. Jadi kalau kita lihat fisiknya itu warnanya masih orange ya atau amber ya. Jadi warna portnya itu belum hijau. Bisa forwarding ya. Jadi listening ini tahapan awal untuk negosiasi speed, duplex, mengecek ada potensi loop. Ya. Yang kedua adalah learning ya. Learning ini adalah proses mencatat source MAC address. Ingat yang dicatat adalah MAC address atau source ya. Dicatat di MAC address table. Jadi setiap ada MAC address baru dilihat ada port berapa, di port berapa, kemudian dimasukkan ke dalam MAC address table. Kemudian yang ketiga adalah flooding. Flooding ini adalah memforwardkan
ke semua port. Jadi meneruskan ke semua port kecuali. Nah, kapan dilakukan flooding? Dilakukan flooding kalau MAC address ada di MAC address table. Ada frame dengan tujuan broadcast. Oke, yang keempat. Jadi kalau forwarding atau switching ini ya, hanya diteruskan ke destination port tertentu tujuan saja. Jadi tidak flooding, tidak ngawur. Kalau flooding itu kan nggak, pokoknya saya broadcast saja, saya flooding. Forwarding switching itu karena dia sebelumnya sudah learning, dia sudah tahu tujuan ada di port berapa, ya. Maka dia akan forward ke tujuan saja. Kemudian filtering. Filtering ini adalah jika source dan destination ada di sama. Baik, jadi semua switch baik mahal maupun murah itu melakukan 5 hal ini. Listening, learning, flooding, forwarding, dan filtering, ya. Jadi 2L, listening, learning, flooding, forwarding, filtering. Tidak dilakukan oleh HP, flooding aja, ya. Dia kayak kabel, ya, kayak penghubung kabel aja. Pokoknya biner yang lewat diterusin gitu aja. Dia nggak mikir macem-macem, jadi nggak punya tabel itu. Nah, dia nggak ada proses. Oke. Baik, itu berikutnya kita akan bahas yang namanya duplex. Duplex. Jadi duplex ini ada dua. Half duplex sama ada full duplex. Full duplex. Kalau half ini komunikasi satu arah, ya. Duplex ini dua arah, ya. Nah, contoh pada hub. Ini hub. Oh, maaf Pak, ada pertanyaan nih Pak dari peserta. Pertanyaannya apakah switch tahu jika pada port 3 terhubung ke hub gitu? Oke. Apakah switch tahu di port 3? Pada port Oke. ya. Oke, seperti. Nah, misalkan kita gambar tadi. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini address, ya. Ada banyak MAC address. Nah, di satu port, ya, di satu port ini banyak MAC address. Ya. Bisa learning banyak MAC address, ya. Nah, jadi dia bisa learning banyak MAC address. Di satu port itu terdaftar, misalkan contoh di sini ada 4 MAC address, ya. Terdaftar 4 MAC address. Maka switch bisa dikatakan ini berasumsi atau tahu bahwa di sebelahnya itu ada perangkat hub atau switch. Karena kalau langsung connect ke PC, maka pasti hanya satu address. Tapi apakah dia spesifik tahu bahwa ini hub? Bisa dikatakan tidak spesifik tahu, ya. Hanya kira-kira. Contoh kalau misalkan ini half duplex, ya. Kalau ini half duplex, maka kemungkinan besar sebelah kanannya atau connect-nya itu pasti half duplex. Tapi kalau connect ke switch lain atau connect ke PC langsung atau ke server, dia akan full duplex. Nah, tapi apakah dia tahu spesifik? Ini pasti, ya. Itu nggak bisa 100% yakin, tapi parameternya kalau MAC address-nya banyak, kemudian sifatnya half duplex, jadi di interface tersebut half duplex, maka kemungkinan besar itu adalah hub, ya. Tapi kalau misalkan connect ke switch, kan ini connect ke switch lain, ya. Ini kan sama juga, ya. Ada beberapa address di sini.
Jadi ada beberapa MAC address. Ingat kalau pada switch dia juga punya MAC address. Di sini 5 MAC address dan full duplex. Full duplex ya. Nah, MAC address yang terdaftar kemudian full duplex. Maka ini kemungkinan connect ke switch ya, bukan ke hub. Karena hub itu mustahil full duplex ya. Jadi full duplex sudah pasti bukan switch. Kemudian MAC address-nya banyak. Ya. Nah, tapi kalau half duplex, kemudian MAC address yang terdaftar itu banyak, maka kemungkinan, ya, ini kemungkinan besar, itu adalah connect ke hub. Nah, itu jawabannya. Tapi kalau bisa dipastikan bahwa itu adalah, ya nggak bisa dipastikan juga, ya. Jadi, walaupun jarang terjadi ya, misalkan kita connect ke switch, switch connect ke switch, mestinya kan full duplex, tapi entah karena suatu hal jadinya half duplex ya. Tapi kalau normalnya sih switch ketemu switch, auto negotiate, mereka akan full duplex ya. Itu normalnya ya, defaultnya. Jadi kalau kita melihat sebuah port half duplex, kemudian di situ terdaftar banyak MAC address, kita bisa berasumsikan kemungkinan besar ini connect ke hub. Itu menjawab pertanyaannya. Nanti kalau mungkin masih kurang jelas, ya bisa tanya lagi di chat. Baik, berarti dengan duplex, ya, Pak. Gimana? Berarti switch itu secara defaultnya itu dia full duplex ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Pak Bambang Endro. Ya. Apakah di Ethernet 3 MAC address yang tercatat berarti MAC-nya hub ya, Pak, gitu? Apakah yang terdaftar MAC address-nya hub? Oke, jawabannya bukan. Terdaftar adalah semua MAC address client yang ada di hub tersebut. Oke, kalau kita lihat di gambar topologi ya, kita punya hub, kemudian hub ini ada C sama D kan tadi ya. Ada C sama D connect ke hub. Ya. Maka yang terdaftar di switch itu adalah MAC address-nya C dan MAC address-nya D, bukan MAC address-nya hub. Jadi hub itu ya, seperti hubung kabel saja. Dia nggak ada MAC address khusus yang terdaftar di switch ya. Jadi jawabannya adalah yang terdaftar hanya MAC address klien-kliennya hub. Jadi kalau di hub itu ada 4 PC, ada 4 MAC address, maka yang terdaftar adalah 4 MAC address-nya PC tersebut. Oke, itu jawabannya. Tulis di gambar topologi juga ya, bahwa yang terdaftar adalah MAC address C di port 3, kemudian MAC address D di port 3. Jadi bukan MAC address-nya hub. Ke duplex ya. Jadi duplex tadi ada yang half. Kalau half itu satu arah ya, ngobrol satu arah. Mungkin kalau yang pernah menggunakan walkie-talkie ya, ngobrol lewat radio. Nah, itu kan ya, kita ngomong nggak bisa dengar. Kalau kita lagi dengar nggak bisa. Ya. Nah, jadi HT itu ngobrolnya satu arah. Jadi ganti namanya adalah half duplex. Ya. Nah, sedangkan kalau kita nelpon itu kan dua arah. Kita bisa sambil ngomong, sambil dengar kan? Full duplex. Jadi kalau orang berantem itu bisa lewat telepon ya. Orang berantem lewat telepon bisa. Jadi yang satunya ngomong sambil dengerin bisa. Jadi dua arah. Tapi kalau pakai HP kan susah. Masa berantem suruh ngomong dulu gantian gitu kan? Namanya orang berantem kan pengennya ngomong terus. Jadi half duplex contoh seperti orang menggunakan handy talkie ya. Sedangkan duplex analoginya seperti orang menggunakan telepon. Nah, kalau pada di sini ketika ada satu komputer yang mengirim frame, mengirim data, mengirim biner, maka komputer yang lain harus diam. Nah, jadi setelah traffic ini diterima oleh PC yang lain, baru PC yang lain boleh kirim. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau nggak mau gantian? Jadi
komputer A ngirim, komputer B ngirim, C ngirim, D ngirim, ya. Jadi semuanya ngirim bareng-bareng. Nah, Oke, ada. Tuh. Bapak ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Alexander Siregar. Katanya apakah ada batas maksimal nih jika kita connect switch ke switch yang lain gitu katanya. maksimal, oke. Jadi satu switch dikonekin lagi ke switch lagi, konekin lagi ke switch lagi dan seterusnya. Jadi panjang gitu ya. Oke. Nah, kalau batasan jumlah switch, tapi seingat saya ya, by default itu satu port itu dibatasi maksimum mencatat 132 MAC address. Jadi sebuah port di switch ya. Jadi sebuah port di switch itu mencatat maksimum 132 MAC address ya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan ke banyak switch ya, stacking gitu, panjang ya, selama masih di bawah 132 itu akan tercatat semua. Nah, bagaimana kalau misalkan client-nya banyak, karena kan dikonekin ke switch, konek lagi ke switch gitu ya. Jadi misalkan saya buat kayak ular gitu ya, panjang gitu, sambung menyambung seperti ini ya. Jadi switch-nya sambung menyambung. Kalau seperti ini dan totalnya ya, klien yang ada di ada sampai lebih dari 132, anggaplah 150 MAC address. Maka dari 150 ini ya, kalau terdaftar. Loh, kalau terdaftar apakah tidak bisa connect? Jawabannya tetap bisa connect tapi flood. Ya, karena kan switch nggak tahu tuh yang 18 MAC address lagi, 132 terdaftar, selebihnya sekitar MAC address itu tidak terdaftar. Jadi setiap dari switch paling atas, ya saya kasih nama switch A, dari switch A mau ke 18 MAC address yang tidak terdaftar, dia akan flooding. Ya. Jadi itu jawabannya. Jadi bukan dari batasan panjangnya switch, tapi batasannya adalah MAC address-nya. Ya, tapi Mas Adit, nah ini berarti ada kendala juga di spanning tree juga nanti ya. Pada saat spanning tree kan dia ada batas Jun juga tuh, ada sampai berapa switch ke depannya kan. Karena kalau sudah sampai batas sejauh kan ada timer STP kan. Nah kalau timer STP-nya nggak nyampe sampai ujung pada saat di root bridge-nya, itu nanti akan terjadi kendala tuh. Di ujungnya nanti nggak dapat kalkulasi spanning tree. Berhubungan dengan spanning tree seperti itu, betul. Ya. Semakin panjang, semakin jauh nanti. Jadi di videonya nggak sampai atau sampai timer time out ya. Timernya time out, Nah, betul. Potensi loop bakalan terjadi itu. Ya, apalagi kalau bentuknya ular panjang begini terus connect ke ujung ini connect ke looping ke switch A juga ya. Ini biasanya yang tipe engineer sulap butuhkan colok switch. Tapi kalau switchnya unmanageable ya, wah itu susah ngetrace-nya. Ya, jadi masalah. Oke, terima kasih. Betul sekali. Jadi memang tidak panjang sambung nyambung seperti ini ya, idealnya. Ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah batasan dari switch itu, ya jawabannya adalah yang dilihat dari learning itu adalah ya. Jadi dia tidak melihat berapa switch yang panjangnya berapa, itu nggak dilihat, tapi yang dilihat berapa MAC address yang bisa dicatat di sebuah port. Ya maksimumnya 132 MAC address. Itu default yang dulu ya. Nah, kalau sekarang mungkin ada upgrade hardware sehingga maksimumnya nambah, tapi seperti itu, maksimumnya 132 MAC address. Oke, ke duplex ya. Tadi hub itu duplex. Jadi kalau hub duplex itu kan satu arah. Nah, bagaimana kalau misal ngirim ini banyak? Ini banyak, maka yang terjadi adalah di sini yang namanya collision. Ya. Kenapa collision? Karena hub ini
Hub ini sifatnya adalah share, ya. Jadi tidak share. Kalau saya analogikan itu seperti gang senggol, gang yang sempit gitu ya. Kalau gang yang sempit itu yang bisa lewat hanya satu motor, ya. Nggak bisa dua motor papasan. Nah, gimana kalau ada dua motor papasan di gang itu? Ya tabrakan pastinya. Kemudian kalau collision apa efeknya? Ya kita bayangkan lagi kalau di gang itu ada dua motor itu tabrakan di gang senggol, gang sempit. Yang lain bisa lewat nggak? Nggak bisa. Supaya bisa lewat, jadi dua motor yang tabrakan tadi diminggirin dulu semua ya. Setelah akhir baru bisa lewat. Nah, jadi pada hub ini sifatnya adalah network half duplex. Tidak boleh ngirim bareng. Kalau ngirim bareng yang terjadi adalah collision. Kalau terjadi collision, semua yang connect ke hub tersebut nggak boleh kirim traffic. Jadi efeknya bukan hanya ke perangkat tertentu, tapi efeknya klien ke seluruh PC yang ada di hub tersebut. Ini disebut sebagai satu collision. Hub itu mempunyai satu collision domain. Ya. Ada collision, semua ada atau yang connect ke hub itu mengalami. Jadi ya seperti tadi, gang senggol tadi, gara-gara dua motor tabrakan di gang sempit, yang kena efeknya siapa? Ya semua yang mau lewat gang itu. Ya. Nah, itu adalah hub. Terus ada nggak mekanisme menghindari collision ini? Ya, oke. Ada, yaitu namanya CME-CD. CS ini artinya adalah clear sense. Dan ini adalah multiple access. Kemudian CD adalah collision detection. Oke. Carrier sense multiple access with collision detection. Nah, kita lihat komputer A, B, C, D. Nah, komputer A itu mau pertama kali dilakukan adalah carrier sense, ya, mendengarkan dulu. Jadi sebelum bicara, pas kuping itu, dengarkan dulu. Jadi mendengarkannya di mana? Mendengar ini, ya. Jadi dia mendengarkan ini ada biner yang masuk nggak nih, ya? Ada traffic yang masuk nggak? Kalau dia akan kirim. Nah, oleh itu flooding ya. Nah, jadi carrier sense ini sifatnya adalah pasif. Jadi dia mendengarkan di network interface apa masuk atau tidak. Kalau tidak ada traffic yang masuk, maka kita bisa mengirim. Oke. Sekarang ini akan lagi ngomong ya. Nah, B sama C itu kirim traffic juga. Nah, si B sama C ini kan mendengar, masih ngomong. Saya nggak boleh ngirim. Kalau saya ngirim, nanti collision di hubnya. Ya. B sama C menunggu sampai A selesai. Nah, ini yang perlu dicontoh ya. Kayak di meeting. Kalau kita di meeting kan juga seperti menunggu orang selesai ngomong, baru kita ngomong. Nah, begitu A selesai, nah, A udah selesai nih. B, C, D melihat bahwa kosong. Maka B, C ya, karena dia lihat kosong. Oke, kalau kosong kirim, kemudian C juga kirim. Ini ngirimnya bareng karena dua-duanya mendeteksi bahwa jaringan sedang kosong. Ya mirip kayak di meeting gitu, di rapat ya. Ketika salah satu sudah selesai bicara, tiba-tiba dua orang ngomong bareng nggak sengaja ya. Nah, karena dua komputer ini yaitu B bareng, maka
terjadi collision. Nah, apakah B dan C itu tahu bahwa sekarang mengalami, pada saat dia mengirim, dia juga menerima bersamaan, ya. Nah, cuman yang dia terima ini tentu saja frame hasil collision, ya. Tidak utuh lagi, ya. Run frame jadi itu jadi tambah besar atau run frame kecil, ya. Nah, tapi intinya dia ketika mengirim dalam waktu yang bersamaan dia juga menerima. Maka B dan C, ya, itu akan menggunakan yang namanya back off. Itu artinya apa? Saya nggak bisa ngirim dulu, saya nggak boleh ngirim dulu. Kalau saya ngirim sekarang, cuma pasti akan collision, ya. Jadi back off mundur, ya, mundur, menunggu sampai collision reda, ya. Nah, sambil menunggu ini, ya, B sama C itu akan mengeset waktu, ya, kapan dia akan waktu random, ya. Nah, jadi random nggak janjian waktu randomnya, ya. Nah, siapa yang duluan, jadi waktu randomnya bisa sama, bisa misalkan waktu randomnya ini beda, misalkan B lebih kecil, ya, lebih duluan, maka B ya kirim duluan B, ya. Tapi kalau misal pada saat B sama C ngeset waktu random, ya, kebetulan sama, maka nanti ketika waktu randomnya habis, B sama C itu ngirim bareng lagi, collision lagi, ya. Nah, itu jeleknya atau kekurangannya menggunakan hub. Ada potensi collision, ya, ketika kenapa terjadi multiple access? Karena ada dua perangkat atau lebih yang mengasumsikan bahwa jaringan lagi kosong. Begitu kosong ya kirim, gitu ya. Taunya bareng sama yang lain. Begitu collision harus back off, ngeset waktu random kapan harus ngirim lagi. Waktu random syukur-syukur bisa beda, tapi kalau bareng sama yang lain ya collision lagi. Tapi kalau beda, maka yang waktu randomnya paling kecil yang duluan ngirim, ya, collision. Nah, ini pada hub. Jadi pada hub itu bandwidth-nya tidak bisa optimal, ya. Jadi bisa kita itu dalam 1 detik dipastikan ngirim terus nggak bisa karena harus gantian lain. Berbeda dengan kalau pada switch. Kalau pada switch seperti ini, kalau pada switch itu adalah per contoh misalkan ini disepalingkan, ya, dua komputer kirim bareng. Nah, ya di hub, ya. Maka semua yang connect ke hub nggak boleh kirim traffic dulu, ya, alias back off dulu. Nah, siapa saja yang back off, ya, yang connect ke hub ini. Nah, sedangkan switch yang lain atau port-portnya, ya, yang 3 ini yang connect ke PC itu tidak terpengaruh dengan yang ada di hub. Jadi di sini di gambar ini ada 4 collision domain. Di satu domain tidak mempengaruhi domain yang lain. Collision di paling kanan yang di hub itu tidak mempengaruhi interface switch yang lain, ya. Dan pada switch defaultnya bersifat full duplex, ya, kecuali connect ke hub. Kalau dia connect ke hub maka dia akan half duplex, ya. Sending dan receive-nya ganti antara switch sama hub harus gantian ngirimnya. Tapi kalau yang connect ke PC misalkan, ya, nah ini bisa sending dan receive bersamaan, ya. Nah, kalau kita lihat kabel UTP itu kan ada 8 kabel, ya. Separuh itu buat sending, ya, transmit, yang separuh lagi buat receive atau ya buat receive, ya, buat terima. Oke. Kalau pada switch CSMACD itu hanya digunakan di kalau yang full duplex ke arah PC lain
perlu menggunakan CSMA CD karena tidak ada potensi looping. Jadi ini perbedaan dan switch yang lain ya. Selain lalu broadcast, kemudian yang kedua hub itu tidak punya table database, yang ketiga adalah jumlah collision domain. Satu ya. Sedangkan kalau pada switch collision domainnya ada banyak ya. Banyak interface-nya. Jadi kalau di gambar ini, oh ini sini saya switch di sebelah kiri ya. Jadi collision domain bukan 4 lagi tapi 5 ya. 5 collision domain ya. Karena interface-nya ada 5. Perbedaan jumlah collision domain, kalau hub selalu 1, kalau switch sesuai jumlah sama dengan jumlah interface. Ya, semoga tulis. Oke. Nah, Ada broadcast domain ya. Kita udah bahas ya. Ya. Dari Bambang Hendro, dari Pak Agus Arya. Nah, apakah masih digunakan sampai saat ini, Pak? Gimana? Maaf suaranya putus. Nah, ya, ada pertanyaan dari Pak Agus Arya, katanya, apakah hub masih digunakan sampai saat ini? Oke. Masih digunakan saat ini. Nah, kalau dari pengalaman saya ya, saya sudah tidak menemukan gunakan di rumah aja kayaknya udah nggak ada yang pakai hub lagi, apalagi yang di perkantoran ya. Nah, kenapa kalau dulu hub itu dipakai? Ya kalau dari pengalaman saya pribadi, karena dulu murah ya. Maksudnya dibandingkan switch. Dulu saya ingat kalau hub-nya ratusan ya, 100.000, 100 itu dapat hub atau 3 port, sedangkan kalau switch unmanageable itu minimal 2 kalinya harganya ya. Nah, kalau sekarang kan kita lihat harga switch yang unmanageable kayak D-Link, TP-Link itu kan udah cukup murah. Manageable itu sudah murah, maka ya buat apa lagi orang membeli hub? Makanya nggak ada lagi yang menggunakan hub. Ya. Dari pemantauan saya pribadi sih seperti itu, karena memang kelebihannya ya hub ini. Kalau zaman dulu itu kelebihannya cuma satu, lebih murah itu. Dan hub ini portnya sedikit, itu juga kendalanya. Kan kita pernah nemu juga ada hub portnya 16, portnya ya nggak ketemu. Biasanya sih paling sering dijual dulu hub itu portnya 4 gitu ya. Tapi kalau switch yang murah meriah pun portnya 8, 6 unmanaged ya. Itu jawaban dari pertanyaannya, apakah hub masih dipakai sampai sekarang. Ada lagi nih, Pak. Bagaimana dengan switch 8 port dengan brand seperti D-Link, TP-Link sekarang ini? Nah, terus setahu saya switch itu nggak ada MAC address-nya kan ya gitu. Oke. Ini, apakah itu yang manage ya? Nah, sebenarnya utama dari switch itu adalah switching. Ya. Jadi kebutuhan utama dari switch itu adalah switching. Anggaplah switch ini nggak punya MAC address. Asumsi switch ini nggak punya MAC address. Nah, apakah dia tidak bisa melakukan kalau dia nggak punya MAC address? Jawabannya, misalkanlah switch ini nggak punya MAC address ya di tiap portnya, tapi selama dia melakukan 5 prinsip tadi, dia bisa melakukan learning, terutama learning sama forwarding. Ya, dia bisa learning, oh MAC address A di port 1, MAC address C di port 3, MAC address D di port 4, MAC address E di port 5, bisa nggak dia switching? Bisa nggak dia forwarding? Bisa.
ya. Nah, saya nggak pernah ngecek sih apakah D-Link TP ya, karena memang nggak bisa di config kan, nggak bisa di manage, dan setahu saya nggak bisa di juga. Jadi, IP dan MAC address bagi unmanaged switch memang tidak relevan ya, artinya tidak penting, karena untuk melakukan switch yang penting adalah dia bisa melakukan learning ini, learning 5, dia bisa tahu ABCD itu ada di port 1 sampai 5 sehingga dia bukan forwarding ya. Nah, dia bisa melakukan learning itu sudah membedakan dia dengan hub. Ya, kalau hub kan tidak learning, flooding. Nah, itu jawaban saya ya. Jadi apakah switch D-Link, TP-Link itu punya MAC address atau enggak? Saya sendiri nggak pernah ngecek ya. Tapi apakah switch D-Link, TP-Link yang unmanaged itu wajib punya MAC address? Dari dia tidak wajib, karena dia nggak bisa di ping, nggak bisa di telnet, nggak bisa di SSH, nggak bisa di manage, fungsinya hanya switching saja, maka bisa learning, dia bisa forwarding, itu udah cukup ya, karena itu fungsi utamanya ya. Oke. Ini sudah lagi pertanyaan dari Pak Azhar Abdillah, Pak. Kalau interface port pada access point termasuk hub atau switch ya gitu. Akses point, oke. Ya. Yang port yang kabel atau yang dia switch ya, dia switching ya, dia tidak selalu flooding. Tapi kalau wireless itu defaultnya half duplex ya. Wireless yang sekarang ya. Tapi kalau yang kita bicara wireless yang ABG itu yang 802.11 ABG itu sifatnya adalah half duplex ya, seperti hub. Tapi kalau yang kabel ya, wired interface, nah itu seperti switch, melakukan learning. Itu jawabannya. Oke. Ini kayaknya pertanyaan masih ada nih, Pak. Silakan. Ini ada dari Pak Edi Wibowo ya. Maksudnya misal kita dalam satu suite itu kita setting duplexnya itu secara manual, misalkan full duplex, tetapi yang suite lawannya itu kita setting apa? Full duplex gitu, maksudnya half duplex gitu kan. Nah ini pengaruh nggak? Intinya mismatch duplex ya, ini disebut sebagai mismatch duplex. Duplexnya sama, yang satu full, yang satu half. Efeknya adalah kan terjadi ya, kenapa? Karena yang full duplex itu tidak CSMACD ya. Intinya half duplex itu menggunakan CSMACD. Jadi dia mendeteksi ada traffic apa enggak. Kalau ada traffic, saya kirim dulu. Tapi kalau full duplex kan enggak. Full duplex itu pokoknya waktu yang bersamaan. Saya nggak perlu mengecek ini ada traffic apa enggak. Pokoknya saya ngirim terus. Nah, jadi bisa terjadi collision. Kenapa? Karena yang satu sisi itu nggak peduli ini ada, dia selalu ngirim. Nah, jadi efeknya apa? Efeknya adalah akan banyak di collision, akan banyak traffic yang di drop ya. Nah, itu jawabannya. Oke, makanya kalau misalkan ada settingan network dua suite itu makanya duplexnya tuh harus disetting sama ya Pak ya. Ya, kalau auto semua ya. Ini kalau kita auto ketemu auto, biasanya akan jadi full duplex ya, switch ketemu switch nih. Kemudian auto duplex. Nah, itu sebenarnya ada frame yang untuk negosiasi apakah mereka mau duplex full dan sebagainya. Kalau full duplex, maka kalau auto duplex biasanya jadi full, itu biasanya. Tapi terkadang walaupun jarang, kita sama-sama pakai switch, kita set auto, tapi tiba-tiba kok jadi half ya? Itu baru kita butuh setting secara manual di kedua sisi, kita setting full duplex, kita pakai dua-duanya full ya. Tapi ini jarang terjadi ya. Seringnya sih normalnya kalau auto ketemu auto, switch ketemu switch, itu akan jadi full duplex. Oke. Ada lagi nih Pak dari Pak Aldi Alfayadi.
Nah, katanya kan di switch main di air data link. Nah, kira-kira bisa nggak switchnya itu kita remote pakai protokol telnet ataupun UTK? Ini bisa ya? Oke, yang ditanya apakah switch bisa Remote remote gitu ya? Di ya, remote misalnya pakai bisa pakai telnet pakai telnet itu. gitu ya. Ya, Oke, jawabannya bisa. Oke. Ini beda fungsi. Jadi, kalau fungsinya adalah switching, fungsi layer. Nah, kalau kita remote, ya, kita remote itu adalah fungsi manajemen. Jadi, fungsi manajemen nanti seperti PC kita lah ya. PC kita kan bukan router, PC kita bukan, tapi PC kita punya IP dan punya gateway. Nah, switch-nya juga kita setting seperti itu. Switch-nya kita kasih IP address, kemudian kita kasih gateway ya. Gateway ini untuk dia komunikasi dengan network lain. Nah, gateway-nya si router. Nah, tapi apakah switch ini bisa antar network ya, routing ya, itu defaultnya tidak bisa kecuali kita punya layer 3 switch. Tapi fungsi switching sebenarnya fungsi routing yang akan kita bahas pekan depan. Jadi kalau pertanyaannya apakah switch 2 bisa diakses secara remote? Jawabannya bisa. Tapi dia bisa diakses remote itu tapi fungsi manajemennya. Itu jawaban dari yang tersebut. saat ini belum ada, Pak. Lanjut. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, kita ke ya. Jadi kalau collision domain pada hub itu satu saja. Collision domain. Ada collision semua kena efeknya ya. Hanya satu domain aja. Sedangkan jumlah collision domainnya sama dengan jumlah interface. Sekarang kita lihat yang namanya broadcast domain ya. Masih ingat tadi kalau kirim broadcast itu cirinya apa? Destination F semua ya. 12 hexa F. Oleh hub apa yang dilakukan? Kalau hub kan memang tidak peduli ya ini broadcast apa enggak ya. Memang hub itu selalu flooding ya. Maka oleh hub di flooding. Nah, jadi kalau pada hub ini adalah satu broadcast domain. Artinya apa? Satu yang kirim broadcast, maka terima broadcastnya. Itu arti dari satu broadcast domain. Nah, sekarang kita lihat pada ada satu yang kirim broadcast, ya. Maka oleh di 5 prinsipnya switch yaitu flooding. Kirim broadcast, maka oleh switch akan dilakukan flooding seperti ini, ya. Nah, jadi sama dengan hub satu broadcast domain. Broadcast semua akan terima broadcastnya. Jadi kalau switch persamaan itu sama-sama satu broadcast domain, tapi collision domainnya beda. Hub, sedangkan pada switch collision domainnya ada banyak ya, tergantung jumlah interface. Itu switch sama hub. Persamaan lain adalah kalau switch itu hanya bisa menghubungkan perangkat-perangkat di dalam satu network. Misalkan saya kasih network 192.168.10/24 ya. Kemudian di sana lagi network 168.20/24. Nah, kita lihat kalau ini hanya bisa menghubungkan ya, perangkat-perangkat di dalam satu jaringan, paling mentok sampai router ya. Tapi switch ini
perangkat yang beda jaringan. Misalkan 192.168.1 mau ngobrol dengan 192.182 ya, beda jaringan. Maka itu adalah fungsi routing ya yang dilakukan oleh router. Nah, ini akan kita bahas di sesi pekan depan ya. Jadi ini sama, switch dan hub itu hanya bisa menghubungkan ya, perangkat di dalam satu network. Kalau maka kita membutuhkan perangkat lain yang namanya, tapi sering juga kita mendengar ya namanya layer 3 switch atau disebut juga multi layer switch ya. Kenapa multi layer switch sebutannya? Karena dia support fungsi layer 2 dan fungsi layer 3. Layer 2 adalah routing ya. Nah, layer 3 switch atau multi layer switch itu secara logiknya itu seperti ini ya. Jadi ini switch layer 2-nya, kemudian ini adalah routernya, layer satu chassis ya di dalam satu mesin ya. Nah, layer 3 switch itu router juga, tapi router yang bisa switching ya. Switching yang bisa switch yang bisa routing. Ya, dia bisa dua-duanya. Itulah kenapa disebut sebagai multi layer switch. Dan kalau multi layer switch atau layer 3 switch ini pasti manageable ya. Ya nggak mungkin. Kalau unmanaged itu pasti layer 2 saja ya, pure layer 2 switch. Baik, jadi itu tentang switching ya. Jadi kita tadi sudah poin ya. Yang pertama tadi hub versus switch ya, perbedaannya apa? 5 prinsip dari switch mahal maupun murah, manageable, unmanageable, pasti melakukan 5 hal ini yang membedakan. Yang mahal itu bisa di manage, ada fitur-fitur tambahan dan sebagainya ya, bahkan bisa routing. Kemudian kita membahas collision domain, domain, kemudian half versus flex. Ini adalah topik yang sudah kita bahas ya. Nah, mungkin saya akan tambahkan sedikit mengenai overview virtual local area network. Ya. Virtual local network. Nah, apa itu virtual? Nah, saya analogikan seperti ini. Kalau misalkan kita punya hard disk ya, kita punya hard disk. Oke, Pak, maaf Pak, sebelum lanjut ke sini, Pak, ada pertanyaan. Ya, silakan. Di layer 2 itu problem atau isu apa sih yang sering terjadi? Isu dan problem apa yang paling sering terjadi? Oke, yang paling sering terjadi itu adalah masalah switching loop atau layer 2 loop ya. Ini adalah problem yang paling layer 2 looping atau switching loop. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu pertama karena ada redundant topology. Topologinya nggak redundant, ini nggak terjadi ya. Kemudian redundant topology, tapi ada gabungan dengan yang namanya broadcast frame. Nah, biar ada gambarannya seperti ini ya. Apa itu redundant topology? Redundant topology itu adalah dari satu titik ke titik lain itu jalurnya lebih dari satu ya. Oke. Misalkan kita lihat dari bawah nih ya. Ini dari komputer yang paling bawah. Kalau mau ke atas ya. Mau ke atas itu dia bisa lewat kiri, bisa lewat kanan kan. Nah, redundant topology. Nah, redundant topology itu untuk menghindari namanya point ya. Jadi untuk mencegah kalau misalkan ada mati, ada satu switch mati, kita masih bisa lewat jalur backup ya. Contoh di sini kan bisa lewat kiri atau kanan. Kalau kiri bermasalah ya lewat kanan, kanan bermasalah lewat kiri.
Kalau kanan kiri bermasalah ya sudah wassalam ya. Nah, jadi menghindari single point of failure. Nah, tapi menimbulkan problem kalau di layer 2. Kenapa? Problemnya seperti ini. Ini misalkan ya, ini komputer ini kirim broadcast. Bisa dikatakan mustahil ya kita broadcast di network karena broadcast itu dibutuhkan juga ya. Pada bahwa kalau sebuah switch menerima broadcast, apa yang dilakukan? Ini flooding ke itu juga sama, dia kan dia flooding atas, flooding kanan gitu kan. Nah yang sampai ke switch flooding lagi, flooding ke atas, flooding ke bawah gitu ya. Sampai di bawah flooding lagi, flooding ke bawah, flooding ke kiri. Flooding lagi, flooding ke atas, flooding ke kanan. Dan terjadi apa? Looping. Ya. Kalau looping gini, apa yang terjadi? Bandwidth-nya habis. Karena flooding itu kan melakukan duplikasi frame ya. Frame-nya itu diduplikat terus ya. Semakin banyak nggak habis-habis ya. Sehingga bandwidth-nya habis. Kita ketika mau ping, itu akan time out. Ya. Nah, jadi redundant topology ditambah dengan broadcast frame, hasilnya adalah switching loop atau layer 2 looping. Nah, adalah kita temui. Nah, solusinya apa? Ya. Solusinya adalah menggunakan STP ya atau spanning tree protocol. Kalau secara sederhananya seperti ini. Karena dari titik, contohnya dari bawah ke atas itu bisa lewat kiri kanan. Nah, kalau tadi looping ya, kalau ada broadcast. Nah, jadi ada dia akan blok ya, dia akan salah satu port ya, sehingga nggak bisa coba satu port di blok gini ya. Ya udah nggak looping. Nah, berarti kan di sini. Nah, itu melakukan hal ini. Nah, cuma yang caranya si spanning tree ini mana yang harus di mana yang tetap forwarding. Nah, itu mungkin kita akan di satu sesi terpisah ya tentang spanning tree protokol. Nah, spanning tree berapa jenis? Ada spanning tree protokol yang standar, ada rapid spanning tree, ada multiple spanning tree. Nah, jadi kalau pertanyaan yang paling sering ditemui adalah ini ya. Looping. Nah, Ada lagi Pak. solusinya adalah protokol ya gimana? Masih looping ya Pak? Kalau itu lanjut dulu. Bisa ada pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Ada. Di switch itu bisa jadi terjadinya collision domain ya gitu. Di switch, apakah di switch bisa terjadi collision? Iya. Di full duplex tidak terjadi collision. Jadi kalau misalkan interface-nya full duplex semua, point to point semua ke server, ke switch lain, tidak ada hub ya. Jadi portnya full duplex, maka tidak terjadi collision. Tapi kalau misalkan kayak di gambar saya tadi ada satu connect ada kemungkinan collision karena connect-nya ke hub duplex. Nah, kalau tidak ada switch, tidak ada hub sama sekali, semua portnya full duplex, maka tidak ada collision. Ya, tapi kalau hub duplex, maka ada potensi collision. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak Ada
Ada Mas, ada Mas. Ada satu. Untuk jaringan, ada yang pertanyaan dari Mas Cahyo Nugroho. Untuk jaringan switch yang mengular, bagaimana kecepatan transfer data di switch terakhir? Terima kasih. Jadi kan Mas Adit menjelaskan ada switch banyak kan? Nah, kalau switch saya banyak itu bagaimana terkait masalah kecepatan transfernya? Oke, oke, kecepatan transfernya. Oke. Oke. Punya topologi yang mengular seperti ini ya. Oke. Ini core switch-nya ya. Anggaplah ini core switch-nya. Ini switch ini misalkan switch X ya. Perbedaan antara switch X dan Y adalah kalau switch X dia nggak langsung ke core switch ya, dia jauh gitu ya. Dia melewati beberapa switch ya, saya kasih nama switch A, B, C. Kalau switch Y, kalau maka dari switch Y sampai ke switch menggunakan Mbps. Asumsinya Ethernet ya. Menggunakan fast Ethernet kecepatannya 100 Mbps. Nah, ke arah core switch, maka bandwidth atau throughput akan bisa sampai 100 Mbps. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Ke switch X mengular ya lewat A, B, C, X. Ini kalau saya analogikan ke tempat wudhu, keran ya, keran. Itu kerannya beda keran yang langsung ke sumber sama kerannya yang paling ujung di sana ya. Nah, X itu bisa 100 Mbps ya, switch A, B, C, itu kan mereka mesti punya klien. Mereka punya banyak klien di switch A, B, C. Nah, ini klien atau B, nggak ada yang kirim traffic. Ya. Artinya switch A, B, C ini tidak menggunakan bandwidth. Maka dari switch X ke Y, ya, 100 Mbps. Ya. Use pakai ya, nggak ada yang pakai bandwidthnya. Maka dari X ke yang itu bisa 100 Mbps. Nah, tapi gimana kalau misal yang A ini ya, ini ada klien-kliennya. Klien-kliennya udah ngabisin 40 Mbps ya. Kemudian ini klien-kliennya menggunakan bandwidth ya misalkan 25 Mbps. Kemudian ini klien Mbps. Nah, artinya apa? Yang X ini ya dapat sisanya 100 Mbps. 100 Mbps dari switch X ke C saja ya. Dari switch X ke C. Itu bisa dikatakan dia numpang ABC. Jadi kalau ABC sendiri punya klien dan klien-klien itu juga kirim traffic yang besar, maka dia kebagian ya, secara apa namanya keseluruhan dia dapat kecil. ABC, dengan ABC sendiri 500 mega ya saya buat banyak yang ada di ABC. ABC itu lagi rame apa enggak gitu. Tapi kalau switch ABC-nya lagi sepi ya, maka dari X ke core switch ya bisa kencang. Nah, seperti itu. Pak, ada lagi nih dari Pak Antohari. Nah, hubungan frame habis dengan nilai TTL itu
Ya Pak, Hubungan apa? ada pertanyaan lagi nih dari Pak Johari. Nah, tolong jelaskan hubungan frame Ya. habis dengan nilai TTL habis karena looping gitu Pak. Hubungan frame habis sama TTL habis karena looping. Kita kembali ke Ethernet header, ya, ke IP header ya. Tadi di awal sempat saya singgung mengenai tidak ada TTL, tidak ada time to live ya. Nah, kita lihat time to live itu ada di IP header ya. TTL itu panjangnya 8 bit ya. Kalau 8 bit itu artinya 2 pangkat 8 itu kombinasinya ada 205. Untuk melakukan switching itu hanya membaca Ethernet header. Jadi hanya baca Ethernet header. Dia tidak membaca IP header. Ya. Jadi tidak membaca TTL. Ya. Jadi pada untuk melakukan switching itu hanya membaca Ethernet header. Ya. Baca TTL tulis. Jadi frame tidak ada hubungan dengan TTL. Nah, TTL itu dibaca oleh siapa? Oleh router layer 3 soalnya ya. Ini kan layer 2, IP itu layer 3. Jadi TTL itu nilainya tidak boleh 0, maka nah, cara kerja TTL seperti ini. Ini router. Nah, dikirim ya, misalkan ini TTL-nya kecil ya, TTL-nya 4 ya. Kemudian sampai di router pertama di mana IP header. Jadi tidak dibaca oleh switch, tapi yang membaca adalah router. Nah, oleh router TTL itu selalu dikurangi 1 setiap hinggap atau singgah di router. Jadi di sini kemudian diteruskan ke router berikutnya jadi 2. Diteruskan lagi ke router berikutnya jadi 1. Diteruskan router berikutnya jadi 0. Maka oleh router ini di drop. Padahal udah tinggal selangkah lagi ya. Nanggung. Ya, tapi router nggak kenal nanggung. Pokoknya TTL-nya 0, maka harus di drop. Jadi TTL itu dikurangi 1, ya, dikurangi 1 transit di transit router. Ya. Nah, sedangkan kalau di frame karena tidak ada TTL, apakah frame-nya bisa habis seperti ini ya? Ya. Ingat time to memang time ya, tapi waktu satuannya bukan waktu. Ini kadang sering mengecoh time to live, waktu untuk hidup. Jadi seolah-olah itu dalam hitungan milit atau second enggak. Tapi TTL itu sebenarnya satuannya adalah hop limit atau hop count. Berapa jumlah hop, jumlah router yang boleh dilalui paket ini atau paket data ini. Nah, jadi kalau pada frame itu kan nggak ada TTL-nya. Nah, setiap muter di switch, ya akan di forward terus. Jadi makanya switching loop itu nggak habis-habis karena nggak ada TTL-nya. Jadi bandwidth-nya bisa habis ya karena nggak ada TTL-nya. Beda dengan di layer 3. Anggaplah dia looping, TTL-nya akan 0 ya. Kalau TTL-nya 0, jadi kalau pertanyaan apakah ada hubungan frame dengan TTL habis, tidak ada hubungannya. TTL hanya ada di IP header. Router. Kalau untuk layer switch layer, dia hanya membaca Ethernet header. Di Ethernet header tidak ada time to live. Dan ingat time to live sekali lagi millisecond count atau hop. Baik, itu jawaban dari pertanyaan tersebut. Hubungan apa enggak ya? Oke, terima kasih Pak. Sekarang sudah jam 3, mungkin saya akan gunakan selama 5 menit saja ya. 5 menit terakhir saya akan membahas overview quest akan saya ada
tambah lagi yang berhubungan dengan VLAN. Tapi saya akan jelaskan secara 5 menit terakhir ini secara singkat apa yang dimaksud atau apa definisi dari VLAN, ya. Virtual Local Area Network. Nah, kalau saya analogikan tadi, saya punya hard disk ini, tapi saya pengen hard disk ini seolah-olah hard disknya banyak, secara satu hard disknya. Tapi saya pengen punya hard disknya banyak. Misalkan saya pengen punya C, ini buat OS. Saya punya D, ini buat data kerjaan misalkan, ya. Kemudian yang E, partisi E, ini buat ya mungkin film atau musik, game dan sebagainya, ya. Pokoknya yang enggak di situ gitu, ya. Nah, jadi pada hard disk kita mengenal ada namanya partisi, ya. Partisi ini logical, ya. Secara fisik hard disknya satu, tetapi secara logical kita bisa punya banyak partisi, ya. Dan kalau kita lihat di OS, di Windows, di Linux, seolah-olah hard disk kita kan banyak. Ada C, ada D, ada E. Pasti apakah C itu partisi aja, atau C itu benar-benar sendiri, D itu hard disk sendiri, E itu hard disk sendiri, kan nggak tahu persis, kecuali kita lihat propertiesnya, ya. Nah, jadi seolah-olah kita punya hard disknya itu ada 3. Ada hard disk C, ada hard disk D, ada hard disk E. Padahal itu cuma partisi. Ya, sama dengan VLAN. Ya. Kita punya switch-nya secara fisik itu satu, ya, secara fisik satu, ya. Tapi secara menjadi 3. Ini buat IT, networknya IT, switch-nya IT. Kemudian ini ada switch-nya buat orang HRD, ya, sama buat sales, ya. Kalau secara fisik kan saya belikan switch sendiri-sendiri. Punya switch sendiri, HRD punya switch sendiri, sales punya switch sendiri. Tapi problemnya kalau seperti itu kan jadinya mahal. Saya harus beli banyak switch. Bisa saja cukup beli satu switch yang portnya banyak, misalnya 24 port, 48 port gitu kan. Nah, misalkan karyawannya nggak nyampe 48. Jadi saya cukup beli dengan 48 port. Nanti saya membagi networknya itu secara logical, mirip seperti partisi. Saya itu pakai nomor, ya. Jadi nomornya sih terserah kita. Boleh nggak urut, contoh misalkan IT VLAN 3, ya, HRD VLAN 5. Nah, seperti kayak partisi itu kan nggak harus C, D, boleh aja partisi C, habis itu partisi F gitu, boleh aja kan, ya. Rapinya sih ya urut, tapi nggak wajib, ya. Jadi di sini saya membagi sebuah switch menjadi beberapa partisi, ya, atau partisinya di sini namanya adalah VLAN, Virtual Local Area Network. Nah, setiap VLAN itu bisa mempunyai beberapa port, ya, beberapa klien. Gambar ini IT punya beberapa port, HRD punya beberapa port, sales juga punya beberapa port. Ketika kita pisahkan VLAN seperti ini, maka secara logik itu seperti punya ya, seolah-olah itu switch-nya terpisah. Switch-nya IT sendiri, switch-nya HRD sendiri, switch-nya sales sendiri. Ketika ada yang mengirim broadcast, nih, komputer IT kirim broadcast, itu hanya diteruskan ke VLAN yang sama. Jadi nggak mungkin itu nyebrang ke atau ke sales. Awalnya tadi kita bahas broadcast domain, awalnya kan awalnya. Nah, setelah kita bikin VLAN, maka satu VLAN itu adalah satu broadcast domain. Nah, kalau di gambar topologi ini kita bagi berapa VLAN? Bagi 3. 3 broadcast domain. Ini broadcast domain IT sendiri, broadcast domain HRD sendiri, broadcast domain sales sendiri. Broadcast yang nyebar di satu VLAN tidak akan nyebrang ke VLAN yang lain. Itu domain. Jadi kayak partisi hard disk kan. Kalau satu hard disk kita satu partisi itu kita format misalkan, itu kan tidak mempengaruhi partisi yang lain. Jadi independen, ya, secara logical. Walaupun secara fisik ya mesinnya satu. Kalau kita
cabut kabel powernya yang mati semuanya ya, karena secara fisiknya kan satu gitu ya. Nah, jadi satu VLAN itu satu broadcast memecah network secara logical, bukan secara fisik. Bisa hemat. Pertama itu hemat budget, kita nggak perlu beli banyak switch. Menghemat manajemen, jadi kita nggak perlu ngonflik semakin banyak perangkat, semakin banyak switch kan yang ribet ya bagi adminnya. Ya. Ini user. Contoh lah, saya punya router. Router ini harusnya connect ke banyak router lain, ya. Seperti ini. Nah, saya punya sebuah router, kemudian router ini harus connect ke 5 router lain. Ya. Topologinya seperti ini. Ya, misalkan di service provider, ya, dia harus connect ke. Nah, tapi masalahnya misalkan portnya terbatas nih ya. Portnya itu nggak sampai 5, udah habis lah. Nah, kita bisa menggunakan VLAN tersebut. Ya. VLAN, jadi bikin ke switch. Ya. Jadi di router tuh biasanya jumlah router connect ke switch-nya, kita atur VLAN. Customer 3, customer 4. Ini VLAN 15. Nah, seperti ini. Jadi tiap customer kita kasih VLAN yang bisa. Sama, mereka terpisah. Ya, antar customer itu tidak bisa. Defaultnya juga terpisah. Nah, jadi ceritanya punya sih ya, routernya provider yang connect ke. Nah, juga ya, selain yang pertama tadi saya punya kawan HRD sama sales, kita mau pisahkan secara logik ya, supaya broadcastnya terpisah, networknya terpisah. Nah, itu kita gunakan VLAN. Nah, contoh lain yang kedua adalah contoh misalkan di service provider, sebuah routernya provider itu connect ke customer yang berbeda, maka kita bisa siapkan terpisah ya. Contoh di sini ada 5 customernya lainnya beda-beda, 10, 15, 16, 23 dan seterusnya. Nah, VLAN sederhananya adalah ingat partisi di hard disk ya. Cuman kalau partisi hard disk yang kita partisi adalah hard disk ya, menjadi multiple logical hard disk adalah switch ya. Kita bagi beberapa virtual LAN, makanya namanya kan VLAN, virtual local area network. Baik. Jadi jam ya, sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam ini kita bahas. Oke Pak, sebelum sesi ini di pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi kita membahas mengenai hub versus switch ya. Apa perbedaan antara hub sama switch. Kemudian 5 basic principle dari switch, kemudian collision domain broadcast. Sebelum sesi ini di close ya Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Rinto, kan tadinya broadcast itu memecah broadcast berarti ya. Nah, kita menerapkan VLAN, apakah itu bisa mengurangi terjadinya collision domain? Gitu? Collision domain dan VLAN. Oke. Apa hubungannya VLAN, broadcast domain? Sekarang kita lihat defaultnya dulu ya.
Kalau kita bicara default switch, di sini saya interface ya. Ada switch, collision domain, interface, collision jumlah interface ya. Jadi jumlah interface-nya berapa? Kalau di sini ada hubungan nggak domain dengan VLAN? Jadi hanya berpatokan pada jumlah interface, nggak peduli VLAN-nya berapa. Collision domain interface-nya 6, collision domain-nya 6. Jadi collision domain hanya berhubungan dengan interface ya, tidak hubungan dengan VLAN. Nah, sekarang kita lihat dengan broadcast domain. Broadcast domain pada switch ya. Broadcast domain pada switch itu defaultnya itu satu VLAN. Kalau switch unmanageable atau switch manageable tapi kita belum config apa-apa, itu VLAN-nya satu, maka broadcast domain-nya satu ya. Nah, ketika kita pecah menjadi beberapa VLAN, contoh misalkan kita bagi menjadi, maka broadcast domain-nya menjadi 3. Broadcast domain itu hanya dengan jumlah VLAN. VLAN-nya ada 15, broadcast domain-nya 15. Ya. Kalau collision domain hubungannya dengan jumlah interface. Ya. Nah, itu jadi hubungannya itu. Jadi kalau collision domain hubungannya dengan interface, hubungannya dengan VLAN. Nah, itu semoga menjawab pertanyaannya. Jadi tidak ada hubungan antara collision domain dengan VLAN. Ya. Seperti ini jadi. Collision domain dengan interface, broadcast domain dengan VLAN. Oke, baik. Nanti untuk pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di Telegram group. Pertanyaan lagi karena sudah mendekati waktu asar dan sudah hampir 2 jam. Saya khawatirnya itu pusing atau bosen ya. Nah, jadi supaya lebih penasaran kita batasi sekitar 90 menit atau hampir 2 jam ya. Nanti kita bisa diskusi lagi atau kita bisa menambahkan sesi-sesi lagi ya sesuai kesepakatan di Telegram group ya. Nah, baik, saya mau summary dulu, saya beri rangkuman selama 2 jam apa yang saya sampaikan tadi, hub versus switch, kemudian nilai prinsipal dari domain. Jadi diharap 5 poin ini, 5 poin yang pertama ini sudah dipahami. Nah, gimana kalau saya belum paham? Nah, itu gunanya nanti di Telegram group bisa bertanya lebih detail lagi. Kemudian poin ke-6 dan ke-7 tadi saya baru berikan overview-nya. Kalau misalkan sudah dirasa paham, maka kita bisa lanjutkan di next session ya. Nah. Baik. Jadi untuk ya untuk pekan depan kita akan membahas mengenai layer 3 yaitu untuk diskusi berikutnya kita lanjutkan di Telegram dan saya sampai di sesi seperti ini sifatnya adalah 100% gratis, tapi disalurkan ke ACT ya, seperti link yang saya berikan ke akses 100% akan kami salurkan dan akan kami berikan di transfernya. Baik, terima kasih atas. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan baik dari sisi apa. Ya. Amal ibadah kita. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ali. Selamat sore, assalamualaikum. Ya.
Sore, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Ali, terima kasih semuanya. Kita akhiri, terima kasih. Lanjut bisa di grup ya tadi ya di belajar komputer network ya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.